Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya. Semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran, jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf agak lama nggak ngisi, kemarin ada keperluan ya. Terus video kali ini kita bahas yang lumayan umum aja ya. Yang sering nanya, ini kebetulan lagi ada yang nanya, "Dok, saya patah tulang udah di gips, hasil ronsen masih ada garis, biar cepat sembuh gimana ya dok?" Sebenarnya kalau 7 minggu itu masih normal ya, cuman saran secara umum biar patah tulang cepat nyambung, pertama harus patah tulangnya itu harus dipegang, istilahnya harus difiksasi yang stabil. Fiksasi yang stabil ini bisa pakai gips atau bisa operasi. Jadi kalau patah tulang dia nggak difiksasi, nggak stabil, patahannya dia akan goyang-goyang terus, jadi nggak sempet sembuh tulangnya. Misalkan tulangnya seperti ini, di sini patah, ini malah lama-lama dia bisa jadi sendi baru di sini, namanya pseudoartrosis. Jadi ini nggak nyambung, jadi sendi permanen baru di situ karena fiksasinya nggak bagus, istilahnya nggak stabil, dia goyang-goyang terus. Jadi mau ada tulang muda yang mau nyambung, karena goyang sambungannya putus lagi. Jadi pertama tulangnya harus stabil. Terus kalau ada luka, misalkan patah tulang terus ada luka, itu sebenarnya emergency ya, harus dicuci bersih sampai dalam, makanya itu perlu operasi, perlu dibius terutama. Jadi kalau ada lukanya harus bagus. Kadang ada yang bikin lama itu karena pertama kecelakaan, dia ada luka, terus lukanya kotor, infeksinya sampai ke dalam, itu pasti akan lama sekali sembuhnya, karena infeksi itu memperlama penyembuhan tulang, dia ganggu, istilahnya digrogoti nutrisinya. Jadi lukanya harus bagus. Lalu faktor yang sering ditanya ini tuh masalah nutrisi. Orang patah tulang nggak ada pantangan ya, jadi misalnya patah tulang, "Oh dok, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur." Nggak ada pantangan seperti itu ya. Soalnya sebenarnya namanya patah tulang itu kan injury ya, istilahnya luka, ada yang patah, tubuh perlu nutrisi untuk membangun kembali. Misalkan kayak tembok roboh, kita perlu batu bata, kita perlu semen buat memperbaiki. Nutrisi itu kalsium terutama ya buat tulang. Kalsium ini sumbernya macam-macam ya. Jadi kalau patah tulang, ada yang bilang, "Apa harus beli obat suplemen yang mahal dok, yang mereknya apa?" Kalau boleh tahu seperti itu sebenarnya nggak perlu. Yang penting nutrisinya tercukupi, sumbernya dari mana bebas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli suplemen kalsium merek tertentu, boleh dilihat aja kandungan kalsiumnya, biasanya 1000 mg seperti itu. Kalau misalnya, "Dok, saya nggak ada apotik deket rumah atau nggak ada biaya kalau beli suplemen kalsium mahal terus-terusan," nggak masalah, bisa minum susu. Kalau minum susu masih susah, bisa makanan lain yang istilahnya mengandung kalsium. Yang simple ikan teri atau presto yang bisa dimakan sama tulangnya, itu tinggi kalsium sebenarnya. Terus selain kalsium, protein dari mana? Ya lagi-lagi dari makanan sebenarnya, bisa telur, bisa daging, bisa ikan, seperti itu terutama itu ya. Terus vitamin D ini dari makanan, ditambah juga teman-teman biasanya dari sering-sering berjemur mungkin jam 9-10an, 10-20 menit itu cukup bantu metabolisme
vitamin D untuk penyembuhan. Kalau pantangan itu sebenarnya lebih ke hati-hati kalau punya alergi. Taunya alergi atau enggak gimana ya, kalau makan makanan tertentu jadi gatel, jadi merah-merah, jadi bentol-bentol, itu namanya alergi. Kecuali ada tanda-tanda seperti itu, semua makanan boleh dimakan. Itu ya. Jadi jangan sampai tubuh kondisi masih rusak, nutrisinya nggak tercukupi. Sebenarnya yang paling penting itu. Terus latihan fisik yang ringan-ringan, istilahnya rehabilitasi. Rehabilitasi itu gerakan ringan, jangan yang berlebihan dulu. Misalnya habis dioperasi dapat 1-2 hari, biasanya akan disuruh gerakan pasif. Jadi misalkan patah tulang di pergelangan tangannya digerakin pakai tangan yang sehat pelan-pelan. Ini bantu memperlancar peredaran darah, bantu merangsang pertumbuhan tulang, sama biar sendinya nggak kaku karena nggak digerakkan dalam waktu yang lama. Sendi manapun rata-rata dia kalau 2 minggu 3 minggu nggak digerakkan, dia akan kaku, yang bisa kaku permanen istilahnya. Jadi kadang-kadang ada yang baru orang nanya, dok ini saya 6 bulan setelah operasi masih kaku. Problemnya bukan karena 6 bulannya masih kaku, dia waktu awal-awal latihannya kurang, karena nyeri, karena takut bisa. Udah 6 bulan ya udah telat. Kakunya bukan karena patahnya, karena sendinya itu nggak digerakkan dalam waktu yang lama. Itu juga salah satu pertanyaan yang lumayan sering ya, kaku sendi. Terus poin yang relatif simpel sebenarnya adalah kontrol. Kontrol ke dokternya. Biasanya akan diminta setelah operasi mungkin semingguan kontrol pertama untuk lihat lukanya, lalu nanti kontrol rutin mungkin tiap 1 bulan atau 6 minggu. Itu fungsinya adalah foto ronsen ulang. Misalkan di gips, kita harus tahu gipsnya masih bagus atau enggak. Di foto ronsen ulang posisi tulangnya geser atau enggak. Kalau gips ya, soalnya kalau gips itu masih bisa geser dikit-dikit. Kalau operasi biasanya tujuan utamanya kalau foto ronsen adalah melihat pertumbuhan kalusnya, dan itu nggak terlalu urgent. Kalau seperti itu ya untuk melihat perkembangannya aja. Tapi kalau gips itu lebih mutlak diperlukan karena kita perlu kontrol. Misalkan gipsnya agak kendor, gipsnya rusak, harus diperbaiki. Kalau nggak gitu nanti proses penyambungan tulangnya belum selesai, gipsnya goyang, jadi seperti yang tadi, jadi nggak stabil. Jadi gitu ya. Mungkin kalau ada poin lain nanti ditambahkan. Sementara itu dulu. Semoga bermanfaat. Yang penting adalah nutrisi dan nutrisi. Jadi harus dicukupi. Ingat nggak ada pantangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.